Selamat pagi Sobat Prakim sekalian. Pada pagi hari ini menyambut Hari Perumahan Nasional 2023, kita kedatangan seorang tamu, yaitu adalah Ketua Forum PKP Provinsi Jawa Tengah, yaitu adalah Prof. Dr. Sunarti STMT. Sebagaimana beliau ini adalah seorang akademisi yang berasal dari salah satu universitas negeri di Indonesia, yaitu adalah Universitas Diponegoro. Nah, secara garis besar beliau ini sudah cukup lama berkecimpung dalam bidang PKP, yaitu sekitar 30 tahunan. Nah, beliau ini juga baru saja dikukuhkan sebagai salah satu guru besar atau profesor ya oleh Undip di tahun 2022. Nah, dalam pidato akademisnya, beliau menyampaikan sebuah pemikirannya, yaitu suatu bentuk model transformasi peningkatan kualitas permukiman kumuh, yang mana pemikiran tersebut adalah satu bentuk keprihatinan beliau terhadap perkembangan PKP yang berkembang saat ini seperti itu. Nah, beliau memandang bahwasanya penanganan permukiman kumuh ini tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja seperti itu. Nah, di dalam prosesnya itu dibutuhkan adanya keterlibatan dari berbagai macam sektoral seperti itu ya, atau stakeholder yang terkait, sebagaimana untuk keterlibatan dari multisektoral tersebut dibutuhkan suatu wadah atau media untuk menampung gitu ya, yang mana disebutkan secara khusus adalah forum PKP. Nah, beliau meyakini dengan adanya forum PKP yang adaptif, kemudian lincah, tangguh, dan sinergis tentu saja dapat mendorong atau mendukung peran pemerintah dalam menciptakan PKP yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Nah, secara garis besar, mungkin teman-teman juga perlu tahu ya bahwasanya forum PKP secara garis besar ini telah teramanatkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yaitu adalah terkait dengan perumahan dan permukiman, terutama kaitannya dengan pelibatan aktif masyarakat. Nah, sebagaimana telah dijelaskan secara lebih lanjut dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020. Nah, secara garis besar, Forum PKP ini berada di bawah naungan dari Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sudah mulai terbentuk di bulan Desember tahun 2021. Secara garis besar masih belum terlalu lama, namun sudah cukup berprogres seperti itu. Nah, mungkin bisa kita sambut Bu Narti. Selamat pagi Bu Narti. Selamat pagi Mas Nino. Oke Bu, cukup menarik ya Bu ya untuk pembicaraan hari ini. Bagaimana kita menyambut Hari Perumahan Nasional di tahun 2023 ini, kita akan membahas terkait bagaimana sih peran aktif dari Forum PKP Provinsi Jawa Tengah ini dalam konteksnya penyelenggaraan PKP yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Oke. Nah, secara garis besar Bu, menurut Bu Narti pribadi itu bagaimana gambaran kondisi terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah gitu Bu? Ya Mas Nino. Ya, jadi ini selama saya sekitar 30 tahun ya setelah masuk di Undip di awal sampai sekarang itu saya melakukan riset dan pengamatan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Jadi kalau saya lihat memang perkembangannya sangat pesat selama apalagi di beberapa tahun terakhir ini gitu. Bagaimana untuk pembangunan yang dibangun pemerintah atau secara formal maupun secara swadaya. Dan memang di kabupaten kota ini di Jawa Tengah itu mempunyai tipologi dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi untuk wilayah di perkotaan, kemudian ada di perbukitan, kemudian ada juga yang di pesisir gitu. Nah, untuk pembangunan perumahan yang di perkotaan, terutama untuk rumah-rumah yang swadaya, itu juga sangat cepat menjalarnya. Jadi membutuhkan suatu bagaimana mengatur hunian tapak landed di perkotaan ini supaya tidak terjadi suatu penurunan atau gradasi dan adanya suatu penataan yang baik. Nah, untuk yang vertical housing itu di daerah perkotaan ya, terutama kota-kota besar, ini juga tumbuh dengan cepatnya juga. Namun yang diperhatikan untuk vertical housing di sini, banyak yang hunian itu masih ada beberapa yang kosong. Jadi masyarakat memang membutuhkan, tapi untuk di Jawa Tengah ini perlu suatu motivasi untuk mereka bisa tinggal di hunian yang vertical housing, terutama tadi untuk di daerah perkotaan, kota-kota besar gitu. Nah, sementara itu untuk yang di landed housing, untuk di daerah-daerah yang di pedesaan, di daerah-daerah antar kabupaten kota, ini banyak pertumbuhan hunian formal yang dibangun pengembang, itu malah justru ada di dalam satu kota tertentu, mereka bekerja di kota-kota besar yang ada di Jawa Tengah itu, kemudian tapi dia rumahnya itu ada di kabupaten kota lainnya yang dia itu akan bergeser, karena dengan
nilai lahan yang makin tinggi, terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan miskin. Ini yang menjadi satu kendala. Nah, sementara itu untuk kehunian yang di pesisir ya, terutama di bagian utara. Nah, ini yang sudah ada, ini banyak yang kumuh, sudah dilakukan suatu pembangunan, namun membutuhkan suatu inovasi karena memang kondisi yang ada di sebelah utara terjadi land subsidence ya, yang akhirnya itu membutuhkan suatu inovasi, tidak bisa dibangun secara cepat dan tidak bisa hanya 1-2 stakeholder, tapi harus semua stakeholder bagaimana untuk bisa mengembangkan kawasan tersebut. Dan sementara juga masyarakat yang di pesisir juga mungkin kita juga harus melihat satu perilakunya ini jangan sampai mereka juga membangun beberapa bangunan yang berada di atas air, di pantai dan yang lainnya. Nah, ini membutuhkan satu aturan ya yang untuk mengarah ke sana. Jadi bagaimana pengembangan itu, tapi dibutuhkan satu aturan untuk pengembangannya itu seperti apa. Baik, jika menilik tadi dari penjelasan Bu Narti ya Bu ya, tadi cukup menarik sekali dijelaskan bahwasanya ada peraturan terkait atau pengaturan terkait dengan vertical housing, kemudian ada terkait dengan landed housing seperti itu ya Bu ya, atau rumah tapak seperti itu. Nah, ketika kita melihat melihat perkembangan yang terdapat di luar negeri dengan apa yang terdapat di Indonesia seperti itu ya Bu ya, bahwasanya untuk vertical housing yang ada di luar negeri itu kan untuk harganya pasti jatuhnya adalah lebih murah daripada apa yang terdapat di Indonesia seperti itu. Namun ketika kita melihat apa yang terdapat di Indonesia itu kecenderungannya adalah vertical housing itu lebih mahal jika dibandingkan dengan apa yang ada pada rumah landed seperti itu. Nah, ini cukup berbeda dengan apa yang berkembang di luar negeri gitu Bu. Nah, menurut Bu Narti itu seperti apa ya Bu ya? Mengapa bisa seperti itu fenomena yang terjadi di Indonesia seperti itu? Ya, memang di negara-negara maju ya terutama ya, dan bahkan sekarang di negara berkembang juga sudah mengarah semua hunian untuk ke vertical housing. Nah, ini kembali ke masyarakatnya, penghuninya, bagaimana kaitannya dengan peradabannya, bagaimana kaitannya dengan budayanya. Kalau di luar negeri di negara-negara maju dia sudah terbiasa dengan hidup di vertical housing, dan memang beda dengan yang ada di kita. Kalau di Indonesia ini budayanya itu masih mereka senang tinggal di landed dengan budayanya yang memang sebagian besar tadi dia tidak hidup di vertical housing. Dan lahan yang ada, kalau masyarakat menganggap bahwa dengan adanya banyak lahan yang masih kosong, ya mereka tinggal lebih baik tinggal di landed. Sementara memang bangunan-bangunan yang vertical housing, terutama di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di bangunan yang landed, ini biayanya jauh lebih besar untuk pembangunan yang vertical housing dibanding untuk yang rumah tapak atau landed. Jadi mereka akhirnya memilih ya masih tinggal di rumah-rumah yang landed gitu ya, yang horizontal. Nah, memang untuk perawatan dan bagaimana mereka rasa memilikinya itu juga lebih kuat mereka tinggal di vertical housing. Nah, untuk yang di negara-negara maju memang sudah dari awal dan sudah lama ya, bagaimana budaya mereka untuk bisa melakukan suatu hidup di vertical housing dengan budayanya juga sudah disesuaikan untuk bangunan-bangunan yang vertikal. Nah, sementara di kita masih belum bisa seperti itu. Nah, ini membutuhkan satu bagaimana merubah perilaku masyarakat untuk bisa hidup di vertical housing dengan budaya ya hidup tinggal di vertical housing gitu, bukan yang hidup di landed tapi dibawa ke vertical housing. Nah, ini membutuhkan satu waktu yang bagaimana rentang waktu untuk nantinya masyarakat bisa tinggal di vertical housing, karena memang jangan sampai landed semua akhirnya lahan yang ada itu makin berkurang dan ruang terbuka hijaunya juga makin berkurang sehingga bisa menimbulkan satu bencana juga seperti itu. Ya, sangat menarik ya Bu ya. Namun bisa kita ulik lebih jauh lagi menurut pengamatan dari Bu Narti ya Bu ya, terkait dengan Provinsi Jawa Tengah, apa yang dilakukan oleh dinas, terutama dari dinas Prakim ya Bu ya, itu terkait dengan bagaimana mereka menyelenggarakan PKP gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Narti, apakah Provinsi Jawa Tengah ini sejauh ini ya Bu ya sudah berhasil mewujudkan perumahan yang layak, terjangkau dan berkelanjutan atau belum Bu, menurut Bu Narti?
Ya, kalau untuk menilai semuanya itu membutuhkan satu penelitian karena dengan tipologi dan berbagai karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau dari hasil beberapa penelitian yang kami lakukan, kalau yang cukup berhasil, yang layak bisa berkelanjutan itu adalah di kawasan-kawasan hunian yang dia itu memiliki satu hunian yang bagaimana peningkatan perekonomiannya itu dia berhasil. Kemarin itu juga banyak dilakukan untuk di lokasi-lokasi permukiman kumuh ya. Dia mempunyai kehidupan yang perekonomiannya itu dia berjalan baik dan adanya suatu peningkatan kapasitas dan ada tata kelolanya karena untuk satu kawasan yang tata kelolanya tidak baik yang sudah ditata akhirnya bisa menjadi kumuh kembali. Nah ini adalah beberapa lokasi-lokasi terutama yang tadi karena penelitian saya juga banyak ke permukiman kumuh, memang banyak yang akhirnya sudah ditata dengan program pemerintah dan masyarakat juga terlibat, namun dengan tidak adanya tata kelola yang baik akhirnya bisa kumuh kembali. Nah ini kalau peningkatan kapasitas dia baik sehingga adanya satu peningkatan perekonomian, nah dengan tata kelola yang sudah tercipta dan sustain, nah ini dia bisa berkelanjutan. Ini beberapa yang memang sudah ada di Provinsi Jawa Tengah, tapi memang belum semuanya. Dan ini membutuhkan suatu bagaimana pemerintah harus setiap kegiatan itu kaitannya dengan penyelenggaraan hunian itu harus hadir gitu. Nah, untuk lokasi-lokasi yang tadi yang di daerah pesisir yang dia juga dengan kondisi bagaimana kondisi alamnya, bagaimana dengan beberapa kegiatan yang mereka lakukan dengan budaya yang mereka juga kekeh tidak mau untuk bukannya diatur tapi adanya satu peraturan yang akan nantinya itu membuat mereka bisa nyaman, aman dan berkelanjutan. Nah ini masih perlu satu pendekatan-pendekatan khusus supaya artinya nanti biar berkelanjutan. Ada suatu tata kelola dan bagaimana masyarakat terutama perilaku masyarakat ini yang perlu adanya suatu perubahan. Ya, baik. Bisa bergeser sedikit mungkin ya Bu ya untuk materinya ya. Menurut ini kan Bu Narti selaku Ketua Forum PKP Provinsi Jawa Tengah ya Bu ya. Itu sebenarnya siapa sih Bu anggota-anggota dari Forum PKP itu sendiri gitu Bu. Nah, bagaimana mereka bisa berperan di dalamnya, kemudian sebenarnya tuh seberapa penting ya Bu ya untuk konteks Forum PKP ini dalam penyelenggaraan PKP yang ada di Provinsi Jawa Tengah seperti itu Bu? Ya, memang sebenarnya masyarakat ini harusnya dari dulu itu sudah butuh untuk bagaimana mereka bisa menyalurkan aspirasinya, bagaimana mereka bisa bertanya, bagaimana dia bisa satu aturan-aturan yang kaitannya dengan perumahan permukiman gitu. Nah, dengan adanya satu forum ini yang dibentuk dari SK di Dinas Prakim ini yang memang menjadi satu awal. Jadi memang ini masih proses yang nantinya juga perlu satu sosialisasi ke masyarakat, perlu kita juga artinya menjemput bola ke masyarakat untuk bagaimana mereka bisa kita lakukan satu koordinasi dan eksplorasi dengan berbagai permasalahannya. Jadi memang forum ini menjadi suatu wadah aspirasi masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang anggotanya ini semua stakeholder ya, yang terdiri dari instansi pemerintah sendiri, baik yang mengurusi kaitannya dengan hunian atau rumahnya itu sendiri, terkait juga dengan infrastrukturnya, terkait dengan lingkungan hidup, kaitannya dengan sosial, kaitannya dengan jalan dan infrastruktur lainnya, itu yang dari instansi pemerintah gitu. Nah kemudian untuk yang lainnya ada asosiasi perusahaan seperti pengembang sendiri itu ya, Apersi, Pernas dan yang lainnya itu juga semua tergabung karena mereka adalah penyelenggara PKP sendiri yang secara formal untuk langsung berhadapan dengan masyarakat yang dia menyediakan hunian yang ready stock. Ya ini nanti kalau ada satu keluhan dari masyarakat bisa lapor ke forum atau bagaimana menampung beberapa keluhan-keluhan itu ke forum PKP. Nah selain itu juga asosiasi
asosiasi profesi ini kaitannya dengan kalau di penyelenggaraan PKP itu kan mulai dari perencanaan, pembangunan sampai ke pemeliharaan. Nah ini bisa beberapa kegiatan yang kaitannya dengan perencanaan, kita juga sering melakukan suatu koordinasi dengan IAP, kemudian dengan IAI, dan beberapa asosiasi yang lainnya kaitannya dengan lingkungan, kesehatan, dan yang lainnya ini mereka sebagai asosiasi profesi ini yang nantinya dari keluhan-keluhan masyarakat setelah kita sortir, setelah kita kelompokkan dan kita pilih-pilih yang ada beberapa permasalahan itu, kita diskusikan dengan semua stakeholder anggota PKP ini yang nantinya bisa membuat satu solusi dan bisa membuat suatu kebijakan yang diberikan ke pemerintah daerah yang akhirnya nanti mungkin bisa jadi program. Nah selain itu juga anggotanya terdiri dari pemerhati PKP, baik dari akademisi, kemudian dari pemerhati perumahan dan permukiman, dari semua masyarakat itu sendiri, dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Jadi memang ini dari SK-nya pun itu banyak ya, anggotanya itu semua stakeholder. Nah diharapkan dengan nantinya banyak, karena permasalahan PKP ini semua sektor ini tidak gampang gitu. Memang perumahan permukiman ini satu permasalahan the endless problems ya, yang tidak akan berakhir. Nah ini harusnya ada satu yang nantinya satu inovasi-inovasi yang supaya bisa membantu masyarakat terutama di Provinsi Jawa Tengah. Nah inilah makanya ini harus hadir ini forum PKP ini. Namun memang masih proses, jadi butuh suatu sosialisasi dan nantinya juga pendampingan ke masyarakat dari semua stakeholder anggota dari forum PKP ini bisa hadir juga menemani masyarakat. Saya kira itu. Ya, semakin menarik ya Bu ya untuk pembahasannya ya seperti itu ya. Nah, namun ketika kita melihat nih Bu, kalau kita melihat terkait dengan forum PKP gitu ya Bu ya. Sebenarnya bagaimana sih Bu forum PKP itu dapat berperan secara langsung gitu Bu? Nah, ini dalam konteks penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Provinsi Jawa Tengah lah. Kemudian mekanismenya itu seperti apa Bu? Kalau mungkin bisa dijelaskan Bu. Ya mungkin sebelumnya ke mekanismenya dulu ya kira-kira, karena ini juga perlu satu sosialisasi. Jadi memang kita untuk bagaimana masyarakat menyampaikan ke kami, jadi karena masyarakat luas, jadi forum PKP ini tidak hanya di provinsi, tapi di kabupaten juga, di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah itu hampir semuanya ada. Namun memang tadi masih proses, ada yang sudah berjalan tertatih-tatih, tapi juga ada yang sementara ini ketua forumnya itu belum aktif. Itu banyak sekali. Jadi kita harus bersama-sama untuk menangani satu permasalahan ini. Nah, untuk kira-kira nanti mekanismenya masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tersebut, kita ada satu media yang nantinya bisa disampaikan. Mungkin yang pertama kalau misalnya mungkin Bapak, Ibu atau masyarakat yang dekat dengan sekretariat dari forum PKP, baik itu kabupaten kota, bisa datang langsung ke kantornya di Sprakim atau mungkin di kabupaten kota dengan nama, mungkin ada yang di Bapeda, ada yang di Sprakim, ada yang lainnya. Nah itu bisa datang langsung ke sekretariat dengan mengungkapkan beberapa permasalahan atau kebutuhan dan keinginannya. Nah sementara itu dengan adanya satu datang bisa secara langsung, nanti kita bisa menyampaikan dari beberapa permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan itu diklasifikasikan. Selain itu juga ada media lainnya, WhatsApp. Ya, kalau WhatsApp itu kan mungkin masyarakat umum dari segala usia itu sudah familiar dengan WhatsApp ya, bisa disampaikan ke WhatsApp. Kemudian juga bagi kaum milenial yang ini Instagram ini yang menjadi suatu media juga ya yang bisa kita menjelajah di bagaimana Instagram. Di Instagram itu kita bisa dengan FPKP Jateng ya, di Instagramnya itu bisa masuk itu juga, dan bisa melalui email. Nah ini jadi segala usia. Dari emailnya itu juga bisa disampaikan, dia termasuk di fpkp.jateng@gmail.com. Nah itu yang untuk di media yang nanti disampaikan. Nah di dalam salah satunya itu di Instagram misalnya itu ada satu form yang nanti bisa diisi, yang bisa Anda bisa masyarakat itu bisa menyampaikan, dan
kalau bisa menyampaikan misalnya, oh ini saya masih di dalam permasalahan di tahap perencanaan, masih kaitannya dengan rencana tata ruang ini. Nah itu bisa dikelompokkan, sudah ditulis di situ. Atau mungkin bebas, nggak apa-apa, nanti kita klasifikasikan. Atau mungkin terkait dengan pembangunan. Atau mungkin terkait dengan bagaimana, oh ini harus dicegah. Nah masyarakat ini juga hadir di dalam satu forum PKP yang harusnya nanti mereka sebagai pengawas ya. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga harus bisa ikut melibatkan diri secara aktif dalam satu pengawasan dalam penyelenggaraan PKP. Nah setelah nanti kita klasifikasikan dari permasalahan yang telah ditampung itu, memang butuh waktu. Jadi nanti dari klasifikasi itu kita sampaikan ke anggota forum dengan yang tadi dengan banyak stakeholder, dengan klasifikasi semua permasalahan kita sampaikan, artinya kita godok di dalam permasalahan itu yang mungkin dari permasalahan yang bisa langsung disampaikan ke masyarakat, bisa langsung kita eksekusi gitu ya dengan satu program atau mungkin kita datangi atau yang lainnya. Tapi kalau memang itu menjadi satu kebijakan, nah kita tampung dulu dan kita akan sampaikan ke Pokja ya, karena Pokja itu naungan dari forum PKP. Nah sementara ini kan sebagai ketua Pokjanya adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi memang ini sangat penting sekali. Jadi harus kita semua aktif ya, semua stakeholder. Makanya bagaimana apalagi perumahan ini dengan rumahnya menjadi satu kebutuhan dasar yang masyarakat harus punya satu hunian. Baik itu mungkin tidak dimiliki secara langsung, tapi mereka harus punya rasa aman, rasa memilikinya, sehingga ada satu kehidupan yang bisa berjalan dengan quality of life yang baik. Ya, tadi disampaikan juga oleh Bu Narti bahwasanya dalam pelaksanaan forum PKP ini kita sudah mulai merangkul generasi milenial dan generasi Z gitu ya Bu ya. Nah, secara garis besar nih Bu, untuk komitmen yang bisa diberikan oleh forum PKP Provinsi Jawa Tengah ini untuk dapat turut serta sebagai kontributor gitu ya Bu ya, dalam perwujudan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan gitu ya Bu ya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, bagaimana forum PKP tersebut bisa merangkul seluruh generasi gitu ya Bu ya, bagaimana mereka bisa merangkul seluruh aspek masyarakat seperti itu yang sifatnya adalah engagement dan inklusif seperti itu ya, tanpa membeda-bedakan gitu ya Bu ya. Berarti dalam konteksnya adalah masyarakat yang dia difabel pun juga perlu dipikirkan kan, seperti itu ya Bu ya. Nah itu komitmen yang bisa diberikan oleh forum PKP itu sejauh ini seperti apa ya Bu ya? Ya memang masih kalau umur PKP, forum PKP ini karena dengan SK tahun 2021 itu awal pada waktu masih pandemi itu juga masih terjadi di beberapa tempat. Jadi awal kita masih belum terlalu aktif gitu. Jadi ada beberapa kegiatan, namun memang mungkin 2021 belum tersosialisasi dengan baik gitu. Nah 2022, 2023 kita sudah mulai bangkit ya untuk ya merangkul beberapa stakeholder, walaupun memang belum semua gitu. Jadi secara pelan-pelan kita dari anggota pun kita pelan-pelan untuk berkoordinasi gitu. Nah komitmen kita dan peran kita salah satunya sekarang kan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 ini, supaya nanti hunian itu terkait dengan sektor perumahan ya, hunian itu harus layak, terjangkau dan berkelanjutan. Nah ini kaum milenial generasi Z yang ada di sini ini juga ini kan nanti 2045 ini kan sudah masanya mereka untuk bisa menghuni atau memiliki rumah ini. Nah memang ada beberapa riset untuk satu hunian kaum milenial ya, berdasarkan dari riset tersebut bahwa mereka itu kaum milenial ini dia orangnya itu move on ya, senangnya itu malah lebih bagaimana untuk mobile, berpindah-pindah. Nah itu bisa juga malah nantinya apartemen atau hunian vertikal yang sekarang ini masih beberapa belum maksimal. Nah itu mereka akan untuk kedepannya itu memang mereka butuh. Jadi dengan hunian vertikal itu mereka bisa tidak harus memiliki dengan misalnya dengan status sekarang kan banyak yang menuntut
sertifikat hak milik gitu. Nah, kalau milenial ini sebenarnya bisa juga dia tadi menghuni. Jadi kalau kebutuhan backlognya tidak backlog kepemilikan tapi backlog hunian. Nah, mereka sudah bisa mengarah ke sana untuk hunian-hunian secara vertikal itu yang sekarang tadi beberapa itu masih belum belum maksimal. Nah, itu bisa mereka ke sana gitu. Nah, ini menjadi satu tantangan juga karena memang belum semua. Itu kalau milenial yang terutama untuk di kota-kota besar. Nah, ini dia sekarang juga mulai sekarang ini beberapa kaum milenial ini dia hidup di apartemen lebih nyaman. Ditinggal bekerja, anaknya bisa dititipkan gitu ya dengan kondisi rumah yang nyaman, fasilitas terpenuhi gitu. Nah, itu lebih nyaman ke sana gitu. Nah, namun untuk yang generasi yang milenial yang mereka kurang mampu, nah ini menjadi satu problem juga. Karena mereka itu malah tinggal masih sama orang tuanya. Nah, ini kan akhirnya jangan sampai nanti miskin struktural ya, yang akhirnya masih tetap di situ, huniannya itu dihuni oleh lebih dari satu kakak yang luasannya juga lebih sempit, jangan sampai menjadi satu kekumuhan. Nah, ini tadi komitmen kita bagaimana untuk bisa mendampingi masyarakat. Dan kemarin juga kami sudah berkoordinasi ya dengan kegiatan-kegiatan pusat, salah satunya bagaimana dari Bappenas, Dagri untuk melakukan satu Indonesia Emas ini ya, terutama kemarin di Jawa Tengah itu ya, horizontal learning Jawa Tengah yang menjadi satu contoh ini. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita forum ikut hadir di dalam satu kegiatan tersebut untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder lainnya. Ya, itu bagaimana dengan komitmen-komitmen secara pelan-pelan nanti kita juga supaya bisa berkembang dengan baik. Ya, semakin menarik ya Bu ya untuk pembahasan dari Bu Narti ya, bahwasanya bagaimana memang pemerintah itu sebagai memiliki tanggung jawab besar ya Bu terkait dengan bagaimana mereka bisa melayani masyarakat untuk memiliki rumah gitu ya. Namun dalam konteks perkembangan yang berjalan itu tidak harus memiliki gitu ya Bu ya. Jadi terlayani tapi tidak harus memiliki gitu. Itu cukup menarik sekali sih Bu. Nah, namun memang waktu kita tidak terlalu banyak nih Bu ya. Memang tidak terlalu banyak. Kemudian sebagai penutup mungkin Bu, ini cukup menarik sekali ya. Jadi mungkin bisa nggak Bu dijelaskan sebenarnya itu bagaimana gambaran aktivitas atau peran serta forum PKP untuk perkembangan PKP Provinsi Jawa Tengah ke depannya Bu. Jadi rencana yang akan dikembangkan oleh Bu Narti itu akan seperti apa Bu untuk bagaimana forum ini dapat berperan dalam penyelenggaraan PKP ke depannya gitu Bu. Iya. Dari kita ya, saya sebagai ketua forum yang juga sebagai akademisi, jadi banyak kegiatan yang kita lakukan. Nah, saya ingin membuat suatu roadmap yang besar, tidak hanya provinsi, tidak hanya PKP provinsi yang ada di Jawa Tengah ini, tapi dengan anggota forum yang ada di kabupaten kota. Kita mengumpulkan dengan semua forum dan mengaktifkan kembali, dan memang agak kendalanya ini terkait dengan jarak dan waktu dan mungkin yang lainnya ya, ada biaya dan yang lainnya ini yang banyak juga kadang di kabupaten kota juga tidak berjalan itu. Makanya kita ya dengan volunteer, karena kita adalah orang-orang yang bisa melakukan satu kegiatan yang nanti dalam satu penyelenggaraan bisa jalan. Jadi ada roadmap yang ya kita mengikuti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari beberapa yang telah kita tampung melalui tadi ada media massa, kemudian dengan mungkin adanya webinar dengan workshop itu yang jangka pendek. Kalau jangka panjangnya dengan saya mengharapkan adanya satu kolaborasi dan sinergis dari beberapa forum PKP dengan real ya, secara real kita datang ke masyarakat juga. Jadi tidak hanya melalui media massa, tapi ada satu kegiatan-kegiatan, ayo kita bareng-bareng. Misalnya ada satu kaitannya dengan kebencanaan, apalagi dengan provinsi, ini tugasnya akan lebih ke kebencanaan ya. Nah, itu kita hadir ke masyarakat bersama-sama dengan semua stakeholder sesuai dengan bidangnya kita lakukan, tapi roadmap ini kita buat bersama. Jadi artinya tidak kita sendiri ya, kita bersama-sama, akhirnya nanti kan
masukan-masukan dari masyarakat tadi kita buat suatu baik itu jangka pendek atau jangka panjang yang akhirnya nanti kita melakukan satu kegiatan itu bersama. Dan tidak hanya pemerintah memang kalau dulu itu sebagai provider ya, penyedia, tapi sekarang itu kan sebagai enabler, bagaimana pemerintah itu memfasilitasi. Jadi semua kegiatan dalam penyelenggaraan PKP itu memang harus ada kehadiran satu pemerintah, dia harus hadir. Kalau nggak ada pemerintah itu masyarakat akan kacau lagi, tidak ada yang dipercaya ya. Jadi adanya satu insentif dan insentif yang nantinya itu menjadi satu yang harus kita lakukan bersama, roadmap besar bersama, dan untuk dan oleh masyarakat kita bersama dalam satu naungan penyelenggaraan PKP untuk mencapai terutama jangka panjang RPJP ya, RPJPN untuk Indonesia Mas, untuk mencapai rumah yang layak, berkelanjutan, layak, terjangkau dan berkelanjutan. Baik Bu, untuk menutup acara ini mungkin ya Bu ya, bisa diberikan 1-2 kata untuk menyimpulkan gitu Bu, bagaimana forum PKP ini mungkin bisa dapat berperan gitu ya Bu ya dalam penyelenggaraan PKP yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin 1-2 kata aja Bu buat kesimpulan mungkin Bu. Ya, forum PKP ini harus tadi adaptif, lincah, tangguh ya, untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder ada yang itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Narti untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Nino. Sobat Prakim sekalian, kita akhiri podcast Omah Jateng hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi Bu Narti. Selamat pagi Mas Nino.